primera vez vieron. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Apa karena saya terlalu banyak makan manis, sering makan es krim misalnya, contohnya begitu? Apakah itu akan membuat menjadi menderita diabetes? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Diabetes adalah penyakit metabolisme kronis ya, akibat kekurangan insulin atau insulin bekerja tidak baik, tidak normal, atau keduanya, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemi. Diabetes ada bermacam penggolongan ya. Yang pertama ada diabetes tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus. Kemudian yang kedua diabetes tipe 2. Yang paling banyak adalah DM tipe 2. Di seluruh dunia kira-kira 95% dari kejadian diabetes secara keseluruhan. Kemudian gestasional diabetes. Yang ketiga yaitu diabetes yang terjadi pada wanita hamil dan setelah melahirkan bisa menjadi normal kembali. Kemudian yang keempat adalah tipe-tipe lain ya. Tipe lain bermacam-macam, mungkin karena obat, karena malnutrisi dan sebagainya. Itu DM tipe 1 ada DM yang biasanya terjadi pada anak-anak atau dewasa muda. DM tipe 1 ya, terjadi karena proses autoimun. Biasanya terjadi tiba-tiba, kemudian anak atau orang tersebut mengalami keadaan yang namanya ketoasidosis sehingga memerlukan insulin. Karena dia sel beta pankreasnya rusak, si anak atau orang tersebut membutuhkan insulin terus-menerus sepanjang hidupnya. Tapi yang paling banyak adalah DM tipe 2 di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kurang lebih antara 90-95%. Itu DM yang biasanya diderita oleh orang dewasa ya, di atas 25-30 tahun. Ini disebabkan oleh karena bermacam faktor ya, bukan karena kebanyakan makan gula saja. Itu hanya salah satu faktor aja. Faktor resikonya adalah ada yang bisa dimanipulasi atau diubah, tapi ada juga faktor resiko yang tidak bisa diubah. Antara lain ras tertentu kejadian diabetes mellitusnya tinggi. Udah umur yang lebih tua, mungkin di atas 40 tahun, kalau dia berbakat ya sudah, biasanya kena DM. Kemudian faktor yang bisa diubah adalah kegemukan, obesitas ya. Dengan diturunkan berat badan, maka resikonya berkurang. Demikian juga hidup santai, sedentary life ya, itu merupakan faktor risiko yang cukup signifikan untuk menderita diabetes tipe 2 tadi. Jadi gejala umum itu ada yang populer ada 3P ya, polipagi, poliuri, dan polidipsi. Polipagi itu karena gula di dalam darah tinggi tapi tidak bisa digunakan sebagai sumber energi, maka orang tersebut akan lapar terus, ya, dia akan pengen makan terus, maka menjadi polipagi, banyak makan, tapi tidak tambah gemuk, tambah kurus, berat badannya menurun. Kemudian polidipsi didahului oleh poliuri tadi ya. Kalau gulanya tinggi maka akan banyak kencing, banyak namanya osmotik diuretik, sehingga akan mengalami dehidrasi, sehingga orang tersebut akan mencari minum juga untuk mengobati dehidrasinya itu. Ya, gejalanya ada pengen makan terus, pengen minum terus karena haus, karena banyak kencing, atau poliuri. Ini gejala yang pokok. Tapi di samping itu ada gejala-gejala yang tidak khas ya, ini biasanya akibat komplikasi. Yang paling sering adalah neuropati ya, kelainan pada saraf, bisa saraf tepi, misalnya baal, tebal, yudibel orang Jawa bilang, kemudian geringgingan, semutan, asap panas, yang berat bisa nyeri seperti ditusuk-tusuk ya, tusuk jarum. Kemudian ada lagi disfungsi ereksi pada laki-laki, kemudian gejala-gejala yang berat, gejala ginjal, penurunan fungsi ginjal, dan serangan jantung, stroke iskemi, luka yang tidak sembuh-sembuh. Gejala lain yang ringan tapi kadang-kadang menyertai adalah fatigue atau lemah, lesu, nggak bergairah karena gula tinggi sehingga tidak ada tenaga. Sejak muda, sejak anak-anak harus kita biasakan untuk hidup aktif, berolahraga, banyak berjalan-jalan, banyak berlari-lari, dan sebagainya. Makan tidak hanya makan gula saja, makan yang banyak mengandung karbohidrat, makan banyak lemak, begitu bisa menjadi pemicu terjadinya DM. Jadi kejadian DM tipe 2 semakin lama semakin banyak. Mungkin banyak yang tidak terdiagnosa. Lah karena itu, walaupun masih muda, harus mulai waspada untuk mencegah timbulnya diabetes mellitus tipe 2. Jadi memeriksa gula darah secara mandiri. Kita bisa membeli alat glukotes. Orang yang menderita DM atau orang yang berisiko menderita DM sebaiknya punya alat itu.
Setelah puasa paling tidak 8 jam, glukosa darah di atas 126, itu ada DM. Atau gula darah setelah minum glukosa 75 gram, gula darah sewaktunya di atas 200, itu DM juga. Atau sekarang lebih mudah diperiksa HbA1c, namanya hemoglobin terglikosilasi. Jadi glukosa yang melekat pada hemoglobin itu adalah mencerminkan rata-rata glukosa darah selama 3 bulan terakhir. Ya. HbA1c lebih dari 6,5 atau lebih, maka orang tersebut dikatakan sudah diabetes mellitus. Antara 5,7 sampai 6,5, nah, atau kurang dari 6,5 ya, itu namanya prediabetes. Harus waspada. Kalau kurang dari 5,7 masih sehat. Pertama ya makan yang sehat, ya. Kemudian aktivitas olahraga seminggu 3 kali. Ketiga, sering periksa mengkontrol ya secara berkala. Dan keempat, kalau sudah menderita ya harus minum obat teratur, ngatur makanan teratur, olahraga teratur. Kita konsultasi ke dokter gizi atau ahli gizi, makanan sehat apa saja yang harus kita konsumsi. Mudah-mudahan yang saya utarakan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman generasi muda ya. Nah, bagi yang orang tuanya sudah sakit gula ataupun tidak, ini sangat penting untuk pencegahan terjadinya diabetes, terutama pada kawula muda, rekan-rekan yang usianya masih muda ya. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Salam gemati.